Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, di antaranya nikmat keselamatan dan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul dalam diskusi online pada sore ini. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu mengenai hadis tentang hubungan iman, Islam, dan ihsan. Pada hakikatnya, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah semata-mata untuk ta'abudi, yaitu penghambaan yang penuh dengan cara beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah tanpa ilmu tiada guna dan akan sia-sia. Ada 3 komponen yang saling berkaitan satu sama lain dan sangat urgen untuk dijaga dan diamalkan oleh seorang hamba. 3 komponen dasar yang menjadikan sempurnanya predikat hamba di sisi Tuhannya. 3 komponen tersebut adalah iman, Islam, dan ihsan. Materi yang pertama akan dibawakan oleh Wafiq Ayu Azizah. Kepadanya dipersilahkan. Hadis tentang hubungan iman, Islam, dan ihsan. Hadis ini terdapat dalam hadis Arba'in Nawawi nomor 2. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu 'inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadis thiyabi shadidu sawadi sya'ri la yura 'alaihi atharus safar wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa'akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa'akhbirni 'anil ihsan. Ka'annaka tarahu fa illam takun tarah fa innahu yarak. Qala fa'akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lam minas sa'il. Qala fa'akhbirni 'an amaratiha. Qala anta lidal amatu rabbataha wa antarul hufatal 'uratal 'anata ri'a asya'i yatatawanuna fil bunyan. Qala summa intalaqa falabistu maliyan summa qala li ya Umar atadri manis sa'il. Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ruwahu Muslim. Yang artinya, dari Umar radhiyallahu anhu berkata, saat kami sedang duduk bersama Rasulullah pada suatu hari, tiba-tiba datang seorang laki-laki berpakaian sangat putih, berambut hitam legam, tidak tampak padanya kelelahan bekas perjalanan, dan di antara kami tidak ada yang mengenalnya. Kemudian laki-laki itu duduk di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu menyandarkan lututnya pada lutut Nabi, serta meletakkan tangannya di atas paha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia berkata, hai Muhammad, beritahukanlah kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah berkata, Islam adalah engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada ilah kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, engkau menunaikan zakat, engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika engkau mampu melaksanakannya. Laki-laki itu berkata, engkau benar. Kami pun menjadi heran. Laki-laki itu bertanya,
Dan ia sendiri membenar lagi. Tahukanlah kepadaku tentang iman. Nabi menjawab, engkau beriman kepada Allah dan malaikatnya, dan kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman pada qadar baik dan buruk. Laki-laki itu kembali membenarkannya. Dan ia berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Nabi berkata, beribadahlah engkau kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Laki-laki itu berkata lagi, beritahukanlah kepadaku tentang kiamat. Nabi menjawab, jika seorang budak melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang yang kurang hartanya, berbaju compang-camping dan penggembala kambing, berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan yang megah. Kemudian laki-laki itu pergi. Beberapa saat setelah kepergiannya, Nabi berkata kepadaku, wahai Umar, tahukah engkau siapakah yang bertanya tadi? Aku menjawab, Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Nabi berkata, dia adalah malaikat Jibril yang datang untuk mengajarkan kepadamu tentang agamamu. Diriwayatkan dari Muslim. Takhrij hadis. Hadis ini secara lengkap diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 8 dan diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad nomor 27, 28, 51, dan 52. Abu Daud nomor 4695, At-Tirmizi nomor 2610, An-Nasai nomor 97, Ibnu Majah nomor 63, Ibnu Manda dalam Al-Iman nomor 1 dan 14, At-Tayalisi dalam nomor 21, Ibnu Hibban nomor 168 dan 173, Al-Ajuri dalam Asy-Syari'ah Ta'zim Qadris Shalah nomor Al-Ajuri dalam Asy-Syari'ah nomor 205, 206, 207, dan 208. Abu Ya'la dalam nomor 242, Al-Baghdadi dalam Syarhus Sunnah nomor 2, Al-Marwazi dalam Ta'zim Qadris Shalah nomor 363, 367. Abdullah bin Ahmad dalam As-Sunnah nomor 901 dan 908, Al-Bukhari dalam Khalqu Af'alil Ibad nomor 190, Ibnu Khuzaimah nomor 2504 dari sahabat Ibnu Umar dari bapaknya Umar bin Khattab. Matan hadisnya, Bainama nahnu 'inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin idh tala 'alaina rajulun syadidu bayadis thiyabi syadidu sawadi sya'ri la yura 'alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu fa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallah ka'annaka tarahu fa lam takun tarah fa innahu yarak. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lam minas sa'il. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala anta lidal amatu rabbataha wa anta hufatal 'urata 'alata li'a asya'i yatatawaduna fil bunyan. Qala thumma intalaqa falabistu maliyan summa qala li ya Umar atadri manis sa'il qultu Allah wa rasuluhu a'lam qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sanadnya dalam riwayat Umar bin Khattab terdapat 8 jalur sanad. Jalur yang pertama Tabaqat 1 Umar bin Khattab bin Nufail. Tabaqat kedua Abdullah bin Umar bin Khattab bin Nufail. Tabaqat ketiga Yahya bin Ya'man. Tabaqat keempat Abdullah bin Al-Buraidah bin Al-Usaid. Tabaqat kelima Kahmaz bin Al-Hasan. Tabaqat keenam Nuki bin Al-Jarrah bin Malih.
Tabaqat ke-7 Zuhair bin Harb bin Shaddad. Jalur kedua, tabaqat pertama Umar bin Khattab bin Nufail, tabaqat kedua Abdullah bin Umar bin Khattab bin Nufail, tabaqat ketiga Yahya bin Ya'mar, tabaqat keempat Abdullah bin Al-Buraidah bin Al-Saif, tabaqat kelima Kahmas bin Al-Hasan, tabaqat keenam Mu'az bin Nasr bin Hasan, tabaqat ketujuh Ubaidullah bin Mu'az. Jalur ketiga, tabaqat pertama Umar bin Khattab bin Nufail, tabaqat kedua Abdullah bin Umar bin Khattab bin Nufail, tabaqat ketiga Yahya bin Ya'mar, tabaqat keempat Abdullah bin Al-Buraidah bin Al-Saif, tabaqat kelima Matar bin Tohman, tabaqat keenam Hamad bin Zaid bin Dirham, tabaqat ketujuh Muhammad bin Ubaid bin Hisab. Jalur keempat, tabaqat pertama Umar bin Khattab bin Nufail, tabaqat kedua Abdullah bin Umar bin Khattab bin Nufail, tabaqat ketiga Yahya bin Ya'mar, tabaqat keempat Abdullah bin Al-Buraidah bin Al-Husaib, tabaqat kelima Matar bin Tohman, tabaqat keenam Hamad bin Zaid bin Dirham, tabaqat ketujuh Fudail bin Husain bin Tolha. Jalur kelima, tabaqat pertama Umar bin Khattab bin Nufail, tabaqat kedua Abdullah bin Umar bin Khattab bin Nufail, tabaqat ketiga Yahya bin Ya'mar, tabaqat keempat Abdullah bin Al-Buraidah bin Al-Husaib, tabaqat kelima Matar bin Tohman, tabaqat keenam Hamad bin Zaid bin Dirham, tabaqat ketujuh Ahmad bin Abdah bin Musa. Jalur keenam, tabaqat pertama Umar bin Khattab bin Nufail, tabaqat kedua Abdullah bin Umar bin Khattab bin Nufail, tabaqat ketiga Yahya bin Ya'mar, tabaqat keempat Abdullah bin Al-Buraidah bin Al-Husaib, tabaqat kelima Utsman bin Ghiyas, tabaqat keenam Yahya bin Sa'id bin Faruq, tabaqat ketujuh Muhammad bin Hatim bin Maimun. Jalur ketujuh, tabaqat pertama Umar bin Khattab bin Nufail, tabaqat kedua Abdullah bin Umar bin Khattab bin Nufail, tabaqat ketiga Humaid bin Abdurrahman, tabaqat keempat Abdullah bin Al-Buraidah bin Al-Husaib, tabaqat kelima Utsman bin Ghiyas, tabaqat keenam Yahya bin Sa'id bin Faruq, tabaqat ketujuh Muhammad bin Hatim bin Maimun. Jalur kedelapan, tabaqat pertama Umar bin Khattab bin Nufail, tabaqat kedua Abdullah bin Umar bin Khattab bin Nufail, tabaqat ketiga Yahya bin Ya'mar, tabaqat keempat Sulaiman bin Turkhan, tabaqat kelima Mu'tamir bin Sulaiman bin Turkhan, tabaqat keenam Yunus bin Muhammad bin Muslim, tabaqat ketujuh ya Hajjaj bin Yusuf bin Hajjaj. Rawinya jalur 1 yaitu Zuhair bin Harb bin Shaddad, Waki bin Al-Jarrah bin Mali, Kahmaz bin Al-Hasan, Abdullah bin Al-Buraidah bin Al-Husaib, Yahya bin Ya'mar, Abdullah bin Umar bin Khattab bin Nufail, Umar bin Khattab. Jalur kedua, Ubaidullah bin Mu'az bin Mu'az, Mu'az bin Mu'az bin Mu'az bin Mu'az bin Nasr bin Hasan, Kahmas bin Hasan, Abdullah bin Al-Buraidah bin Al-Husaib, Yahya bin Ya'mar, Abdullah bin Umar bin Khattab bin Nufail, Umar bin Khattab. Jalur ketiga, Muhammad bin Ubaid bin Hisab, Hamad bin Zaid bin Dirham, Matar bin Rahman, Abdullah bin Khattab. Jalur keempat, Fudail bin Husain bin Tolha, Hamad bin Zaid bin Dirham, Matar bin Tohman, Abdullah bin Al-Buraidah bin Al-Husaib, Yahya bin Ya'mar, Abdullah bin Umar bin Khattab bin Nufail, Umar bin Khattab. Jalur kelima, Ahmad bin Ahmad Matar bin Tohman, Abdullah bin Al-Buraidah bin Al-Husaib, Yahya bin Ya'mar, Abdullah bin Umar bin Khattab bin Nufail, Umar bin Khattab. Jalur keenam, Muhammad bin Hatim bin Maimun, Yahya bin Sa'id bin Faruq, Utsman bin Ghiyas, Abdullah bin Al-Buraidah bin Al-Husaib, Yahya bin Ya'mar, Abdullah bin Umar bin Khattab bin Nufail, Umar bin Khattab. Jalur ketujuh, Muhammad bin Hatim bin Maimun, Yahya bin Sa'id bin Faruq, Utsman bin Ghiyas, Abdullah bin Al-Buraidah bin Al-Husaib, Humaid bin Abdurrahman, Abdullah bin Umar bin Khattab bin Nufail, Umar bin Khattab bin Nufail. Jalur ke-8, Hajjaj bin Yusuf bin Hajjaj, Yunus bin Muhammad bin Muslim, Mu'tamir bin Sulaiman bin Turkhan, Yahya bin Ya'mar, Abdullah bin Umar bin Khattab bin Nufail, Umar bin Khattab bin Nufail. Mukharijnya yaitu Ruwahu Muslim. Jenis hadis ini secara kualitas menurut ijma ulama, hadis ini adalah hadis sahih. Hadis ini dapat dikatakan sahih karena hadis ini sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah SAW
Perawi dalam hadis ini semuanya berkualitas thiqah. Hadis ini tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang lain, dan hadis ini tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan secara kuantitas, seandainya kita melihat dari matan ini saja, maka tentunya dengan menelaah rangkaian para rawinya, yakni hadis yang diriwayatkan Umar saja, dengan tanpa menggandengnya dengan matan lainnya, maka jenis hadis ini adalah hadis aziz masyhur. Hadis ini khusus hadis yang diriwayatkan oleh Muslim sendiri, diriwayatkan oleh dua sahabat, yakni Umar dan Abu Hurairah. Dengan demikian, Umar memiliki syahid periwayatannya, yakni Abu Hurairah itu sendiri. Selain itu, menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menyebutkan bahwa hadis ini mempunyai syawahid atau penguat dari 5 orang sahabat. Mereka adalah yang pertama Abu Dzar Al-Ghifari dalam hadis riwayat Abu Daud dan Nasai, yang kedua Ibnu Umar dalam hadis riwayat Ahmad, Tabrani, dan Abu Nuaim, yang ketiga Anas dalam hadis riwayat Bukhari dalam kitab Khalqu Af'alil Ibad, yang keempat Jarir bin Abdullah Al-Bajali dalam hadis riwayat Abu Awana, yang kelima Ibnu Abbas dan Abu Amir Al-Asy'ari dalam hadis riwayat Ahmad yang sanadnya hasan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Materi yang selanjutnya yaitu oleh saya sendiri, yaitu mengenai tentang kedudukan hadis menurut ulama. Menurut ulama Al-Qurtubi berkata, hadis ini layak untuk disebut dengan induk-induk sunnah karena mengandung ilmu-ilmu sunnah. Sebagaimana surat Al-Fatihah dinamakan induk kitab karena mengandung sejumlah makna Al-Quran. Syarahnya, yaitu keadaan Nabi dan para sahabat di saat datangnya Jibril. Suatu waktu ketika datang seseorang laki-laki, Jibril yang tiba-tiba masuk dalam majelis taklim dan mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga berhadap-hadapan tanpa ada jarak. Lutut mereka berdua bersentuhan dan beradu karena dekat laki-laki tersebut dan meletakkan kedua tangannya di atas paha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat At-Tubrusi juga sama karena dia menafsirkannya dengan dia duduk dalam posisi seorang murid di hadapan guru. An-Nawawi, Ibnu Attar, dan Al-Utsaimin berpendapat bahwa Jibril meletakkan kedua tangannya di atas pahanya sendiri. Keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam majelis tersebut adalah dalam keadaan duduk sejajar dengan para sahabat tanpa ada tempat khusus yang membedakannya, sehingga beliau tidak dapat melihat siapa saja yang hadir dalam majelis tersebut hingga ke belakang. Sejak itu, para sahabat bermohon izin kepada Nabi agar membuat tempat duduk untuknya, supaya Nabi dapat melihat siapa saja yang hadir mengikuti majelisnya. Yang selanjutnya yaitu keadaan Jibril ketika mendatangi majelis Nabi. Ketika Jibril mendatangi majelis Nabi dengan berjalan tanpa menggunakan tunggangan sebagai kendaraannya, ia berubah menjadi seseorang lelaki tampan wujud manusia. Kulitnya putih, rambut dan janggutnya hitam, badannya wangi, pakaiannya berwarna putih bersih. Tapi dilihat dari pakaiannya yang berwarna putih bersih, sedikit pun tidak ada debu yang menempel dari bekas perjalanannya, yang menunjukkan bahwa ia bukan seorang yang musafir. Dialog antara dengan Nabi dalam berbagai riwayat berbeda-beda. Urutan pertanyaannya dalam riwayat Muslim dari Umar Ibnu Al-Khattab dan dari jalur Umaroh Ibnu Al-Qaqa, Ibnu Majah dari jalur Umar Ibnu Al-Khattab, An-Nasai dari jalur Abu Hurairah, dan Abu Dzar. Pertanyaan yang diajukan oleh Jibril adalah, apa itu Islam? Namun dalam riwayat Muslim dari jalur Abu Bakar Ibnu Abu Syaibah At-Tirmizi, Ibnu Majah dari jalur Umar bin Al-Khattab, dan Al-Bukhari dari jalur Abu Hurairah, pertanyaan pertama yang diajukan adalah, apa itu iman?
Penjelasan materi dialog. Apa itu Islam? Islam adalah berserah diri kepada Allah. Berserah diri di sini adalah secara lahir dan batin, dengan membenarkan dalam hati dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dikatakan dengan 2 kalimat syahadat adalah karena amalan hati dan lisan. Dalam riwayat Muslim, Ibnu Majah An-Nasai menggunakan kata menyembah Allah dan tidak menyetukannya dengan sesuatu apapun. Mendirikan sholat. Dalam redaksi Muslim, kata sholat ditambah al-maktubah, dituliskan. Menunaikan zakat. Dalam redaksi Muslim, kata zakat ditambahi al-mafrudoh, difardukan. Berpuasa Ramadan dan haji ke Baitullah. Dalam riwayat Muslim dan Al-Bukhari tidak menuliskan haji. Sementara riwayat Ibnu Majah, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Abu Dawud menuliskannya. Namun dalam hadis yang lain, Al-Bukhari dan Muslim sama-sama memasukkan haji dalam rukun Islam sebagaimana hadis Bunya al-Islamu ala khamsin syahadatin alla ilaha illallah wa anna Muhammadun abduhu wa rasuluhu wa iqamus shalah wa itaz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadana. Yang artinya Islam itu dibangun di atas 5 pondasi, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad itu hambanya dan rasulnya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji ke puasa di bulan Ramadan. Yang selanjutnya yaitu apa itu iman. Iman adalah atasdiq wal ikrar, yang artinya membenarkan dan mengikrarkan. Membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaan yang suci dari sifat kekurangan. Allah itu esa, maha benar, tempat mengadu, maha pencipta seluruh makhluk, melakukan segala yang dikehendaki sesukanya. Al-Bukhari mengatakan bahwa iman itu adalah perkataan dan perbuatan, bahkan seluruh ahli hadis, sahabat, tabi'in, Malik, Asy-Syafi'i, dan Hambali juga berpendapat sedemikian. Dan selanjutnya apa itu ihsan? Ihsan adalah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalimat ini, kata Ibnu Attar, adalah termasuk jawami al-kalim. Makna ihsan di dalam hadis ini adalah ihsan dalam ibadah. Sedangkan bentuk ihsan dalam ibadah adalah ikhlas, khusyuk, dan berkonsentrasi penuh pada saat melaksanakannya. Dan yakinlah bahwa engkau selalu dipantau oleh yang disembah. Atas dasar itu, jika engkau tidak dapat melihatnya, senantiasalah beribadah, karena dia selalu melihatmu. Yang selanjutnya yaitu hari kiamat. Ketika Jibril bertanya kepada Nabi tentang kapan terjadinya hari kiamat, beliau mengatakan bahwa tidaklah yang ditanya lebih tahu dari yang bertanya. An-Nawawi dalam menjelaskan kalimat ini mengatakan bahwa siapa saja yang ditanya dan dia tidak tahu jawabannya, maka janganlah malu untuk mengatakan bahwa saya tidak tahu. Karena pada dasarnya seorang yang bertanya adalah karena dia tidak tahu. Akan tetapi, bagi orang yang sudah tahu juga boleh mengajukan pertanyaan kepada seorang guru dengan bertujuan untuk memberitahu kepada yang lainnya. Yang belum tahu bukan untuk mengetes atau menguji kemampuan seorang guru. Hal ini dipahami soal jawab antara Jibril dengan Nabi tentang iman, Islam, dan ihsan. Dalam hadis tersebut, Jibril bertanya kepada Nabi, padahal Jibril sudah tahu tentang hal itu. Akan tetapi, Jibril bertanya kepada Nabi adalah untuk memberitahu kepada sahabat yang hadir. Begitupun Rasulullah menyampaikan kepada Jibril tentang tanda-tanda terjadinya hari kiamat tersebut. Setelah diminta oleh Jibril untuk menyampaikan ciri-cirinya, di antaranya, yang pertama adalah apabila seseorang hamba melahirkan tuanya,
Tanda yang kedua akan terjadinya hari kiamat adalah kalau kamu telah menyaksikan orang-orang yang tidak beralas kaki dan tidak berbusana. Dari kalangan orang-orang melarat, pengembala domba saling berlomba-lomba mendirikan bangunan yang tinggi. Materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh Muhammad Mazhar. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan iman, Islam, dan ihsan. Iman, Islam, dan ihsan satu sama lainnya memiliki hubungan karena merupakan unsur-unsur agama. Iman, Islam, dan ihsan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Satu sama lain adalah keyakinan yang menjadi dasar akidah. Keyakinan tersebut kemudian diwujudkan melalui melaksanakan kelima rukun Islam. Sedangkan melaksanakan rukun Islam dilakukan dengan cara ihsan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu, iman, Islam, dan ihsan yang juga diberatkan hubungan di antara ketiganya adalah seperti segitiga sama sisi, yang sisi satu dan sisi lain berkaitan erat. Segitiga tersebut tidak akan terbentuk kalau segitiga sisi tidak saling mengait. Jadi manusia bertakwa harus bisa meraih dan menyeimbangkan antara iman, Islam, dan ihsan. Di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa iman, Islam, dan ihsan memiliki kekaitan, yaitu dalam surah Al-Maidah ayat 3. Pada hari itu aku telah menyempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku telah menyempurnakan nikmat kepada kalian, dan aku telah meridhoi Islam adalah agama yang benar. Terus perbedaan antara iman, Islam, dan ihsan. Iman lebih menekatkan bagi segi keyakinan dalam hati. Islam merupakan sikap untuk membuat dan beramal, sedangkan ihsan merupakan pernyataan dalam bentuk tindak nyata. Dengan ihsan, seorang bisa diukur tipis atau tebal iman dan Islamnya. Iman dan Islam bisa disebut secara kebersamaan, maka yang dimaksud dengan iman dan amal, perbuatan yang nampak, yaitu rukun Islam yang 5. Dan pengertian iman adalah amal yang berbuat yang tidak nampak, yaitu rukun iman yang 6. Dan bila hanya salah satunya yang disebutkan, maka maksudnya adalah makna dan hukum keduanya. Setiap muhsin adalah mukmin dan tidak setiap mukmin adalah muhsin. Keutamaan Islam, iman, dan ihsan bagi manusia. Ali bin Abi Thalib mengumumkan tentang keutamaan iman, Islam, dan ihsan sebagai berikut. Sahabat Ali berkata, sesungguhnya iman itu terlihat seperti sinar yang putih apabila seorang hamba melakukan kebaikan. Maka sinar tersebut akan tumbuh dan bertambah sehingga hati berwarna putih. Sedangkan kemunafikan terlihat seperti titik hitam. Maka bila seseorang melakukan perkara yang diharamkan, maka titik hitam itu akan tumbuh. Melakukan perkara yang diharamkan, maka titik itu akan tumbuh dan bertambah hingga hitamlah warna hati. Jadi iman, Islam, dan ihsan mempunyai keutamaan yang sangat besar dalam pandangan Islam. Ini karena bagi para pelakunya akan memulihkan surga Allah SWT sebagai mana yang telah dijanjikan Allah SWT di dalam Al-Quran dan hadisnya. Terus kesimpulan, dalam hadis ini terdapat keterangan tentang adab dan cara duduk dalam majelis ilmu. Disunahkan baik guru maupun murid untuk memperhatikan kondisi pakaiannya. Siapa saja yang ditanyakan dan dia tidak tahu jawaban, maka janganlah malu untuk mengatakan bahwa siapa tidak tahu.
Yang keempat, siapa yang menghadiri majelis ilmu dan menangkap bahwa orang yang hadir butuh untuk mengetahui suatu masalah dan tidak ada seorang pun yang bertanya, maka wajib bagaimana bertanya tentang hal tersebut, meskipun dia mengetahui agar peserta yang hadir dapat mengambil manfaat darinya. 5. Tidak disukai mendirikan bangunan yang tinggi dan membaguskan selama tidak dibutuhkan. Yang keenam, termasuk tanda hari kiamat adalah banyaknya membangkangan terhadap kedua orang tua, sehingga anak-anak memperlakukan kedua orang tuanya sebagai seorang tua melakukan budaknya. Terus yang ketujuh, iman, Islam, dan ihsan adalah satu satuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Iman adalah keyakinan yang menjadi dasar akidah, yang tersebut kemudian mewujudkan melalui pelaksanaan kelima rukun Islam. Sedangkan pelaksanaan rukun Islam dilakukan dengan cara ihsan sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah. Yang kedelapan, iman lebih menekankan pada segi keyakinan dalam hati. Islam merupakan sikap untuk berbuat dan beramal. Sedangkan ihsan merupakan pernyataan dalam bentuk tindakan nyata. Dengan ihsan, seorang bisa diukur tipis atau tebal iman dan Islamnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.